selalu ada di sisimu. Christian memulai rambut Claudia lembut sambil menatap Claudia yang kini sudah terlelap. Tampak jelas mata gadis itu sembab, hidungnya pun memerah sejak tadi Claudia tak henti menangis. Sepanjang perjalanan Claudia menangis. Pria itu melihat jelas kerapuhan di gadis itu. Untungnya rasa lelah membuat Claudia terlelap di mobil. Hal tersebut yang membuat Christian menjadi jauh lebih lega. Saat ini Christian bawa Claudia ke penthouse yang baru dia beli. Tak mungkin dia tetap membiarkan Claudia tinggal di rumah yang sudah tak lagi bisa memberikannya kehangatan. Hari ini semua telah terungkap dengan jelas. Christian tak mengira kalau akan terungkap dengan cara yang seperti ini. Lepas dari yang terjadi, hal yang membuat Christian tak menyangka adalah kenyataan di mana Claudia bukan adik kandung Ella. Kemarahan Ella telah membongkar semuanya, termasuk dengan fakta di mana Claudia bukanlah adik dari wanita itu. Selama ini Christian tak pernah tahu tentang rahasia masa lalu Claudia. Pun Ella tak pernah bercerita padanya. Jujur, mengetahui fakta sebenarnya membuat Christian sedikit lega. Walaupun memang Claudia hancur, tapi kenyataan di mana Claudia bukanlah adik Ella membuatnya jauh lebih merasa tak beban. Sekarang yang Christian fokuskan adalah menjaga dan melindungi Claudia dengan baik. Tak peduli apa asal-usul Claudia, yang Christian pikirkan hanya membuat Claudia selalu merasa bahagia. Sekalipun Claudia bukanlah seorang fish girl, tetap tak membawa pengaruh apapun. Tiduran yang nyenyak. Christian mengecup pipi Claudia, menarik selimut menutupi tubuh Claudia menggunakan selimut tebal itu. Detik selanjutnya pria itu bangkit berdiri melangkah keluar kamar. Christian sengaja meninggalkan Claudia karena tak ingin mengganggu Claudia yang tertidur pulas. Dia ingin Claudia lebih banyak beristirahat. Setelah begitu banyak masalah yang terjadi, gadis itu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Christian duduk di kursi kebesarannya di ruang kerja yang ada di penthouse-nya. Sorot mata pria itu dingin dan tegas. Pria itu ingin menemui Ellen karena dia sudah berjanji untuk bertemu dengan sepupunya yang brengsek itu. Namun kondisinya sekarang tak memungkinkan. Christian tak bisa meninggalkan Claudia dalam keadaan seperti ini. Setelah Claudia bangun tidur, pasti gadis itu membutuhkannya. Akhirnya Christian memutuskan menunda bertemu dengan Ellen. Christian mengambil wine yang ada di atas meja dan menegak hingga tandas. Ada kelegaan dalam hatinya karena keluarga Claudia sudah tahu tentang hubungannya dengan Claudia. Tugasnya sekarang adalah meyakinkan keluarganya sendiri tentang hubungannya dengan Claudia. Perjalanan memang tidak mudah, namun Christian tak peduli akan itu. Baginya yang terpenting adalah terus bersama dengan Claudia. Suara ketukan pintu terdengar. Refleks Christian mengalihkan pandangannya ke arah pintu dan menginstruksi orang yang mengetuk pintu untuk masuk ke dalam. "Tuan," Eddie melangkah masuk ke dalam ruang kerja Christian. Christian menatap dingin asistennya itu. "Ada apa kau kesini?" "Tuan, tadi asisten Tuan Ellen mendatangi saya," jawab Eddie serius. Christian menyipitkan matanya tajam. Apa yang dia katakan? Eddie terdiam. Dia mengatakan kalau dia sudah tahu tentang saya yang mencari informasi tentang Tuan Ellen. Dia memperingatkan saya untuk berhenti, karena jika tidak, dia akan memberikan pelajaran pada saya. Eddie melaporkan apa yang telah dikatakan oleh anak buah Ellen padanya. Christian tersenyum samar mendengar laporan dari Eddie. Bos dan anak buah sama-sama arogan. Jemari tangannya mengetuk-ketuk meja. "Kembalilah ke perusahaan, selesaikan pekerjaan. Tidak usah pikirkan ancaman anak buah Ellen." "Baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi." Eddie hendak pamit undur diri, namun Eddie tunggu. Cegah Christian menahan agar asistennya itu tak langsung pergi. Eddie membalikkan badannya menghadap Christian. "Ya Tuan, ada apa?" Christian menghembuskan nafasnya panjang. "Jangan sampai ada yang tahu keberadaanku dengan Claudia. Aku sudah memberitahu tentang hubunganku dengan Claudia pada keluarga Claudia. Tinggal keluargaku yang belum aku beritahu. Untuk sementara Claudia akan cuti. Minta Hansen untuk mengurus pekerjaan Claudia selama Claudia sedang cuti." Eddie mengangguk sopan. "Baik, Tuan. Saya akan menjalankan apa yang Anda inginkan. Apa ada lagi, Tuan?" "Tidak, itu saja. Kau boleh pergi sekarang," ucap Christian dingin dan datar. Eddie kembali mengangguk lalu pamit undur diri dari hadapan Christian. Christian melihat ke jam dinding waktu menunjukkan pukul 7 malam. Pria itu segera bangkit berdiri menyusul Claudia yang berada di dalam kamar. Dugaannya mengatakan bahwa Claudia sudah bangun tidur. Sayup-sayup mata Claudia mulai terbuka secara perlahan. Sinar lampu putih menjadi objek yang dia lihat. Tatapannya mengendar, sebentar melihat ke kamar yang nampak sangat tak asing. Claudia terdiam sebentar, satu demi satu kepingan memori mulai muncul.
Raut wajahnya berubah. Gadis itu mengingat kejadian tadi pagi. Kejadian di mana semua telah terungkap, termasuk tentang dirinya yang bukan bagian dari keluarga Fitzgerald. Tak bisa digambarkan perasaan Claudia saat ini. Yang pasti dirinya sangatlah hancur dan terluka. Orang tua yang dia cintai dan kakaknya yang dia sayangi ternyata bukanlah orang tua kandung dan bukan kakak kandungnya. Air mata Claudia berlindang membasahi pipinya. Semua yang ada di sekelilingnya ternyata hanyalah kebohongan. Jika saja Claudia tahu dirinya bukan bagian dari Fitzgerald, sudah pasti Claudia akan jauh lebih bersikap tahu diri. Jangan terus menangis. Aku tidak suka melihatmu terus menangis. Christian masuk ke dalam kamar, mendekat ke arah Claudia. Claudia mengalihkan pandangannya menatap Christian. Tak ada kata-kata yang mampu dia katakan dikala melihat pria itu. Yang bisa dia lakukan adalah menangis sesegukan. Tangis yang menunjukkan betapa rapuh dirinya. Christian duduk di tepi ranjang dan memeluk erat Claudia sambil memberikan kecupan di pihak kepala gadis itu. Kau harus menerima ini. Aku tahu kau pasti hancur. Tapi masalah ini akan mengajarkanmu untuk jauh lebih kuat. Claudia menangis dalam pelukan Christian. Harusnya kau meninggalkanku, Christian. Aku hanyalah anak pungut. Aku anak yang dibuang orang tuaku. Aku tidak layak berada di sisimu. Kau berhak mendapatkan gadis yang memiliki latar belakang baik. Tidak sepertiku. Christian menangkup kedua pipi Claudia, menyeka air mata gadis itu. Jangan pernah mengatakan kau tidak layak untukku. Karena bagiku hanya kau satu-satunya yang paling tepat dan layak berada di sisiku. Christian, aku tidak. Perkataan Claudia terpotong dikala Christian melumat bibirnya dengan lembut. Ciuman itu telah berhasil membuat gadis itu jauh lebih tenang. Aku akan selalu berada di sisimu, Claudia. Apapun latar belakangmu bukanlah hal penting bagiku. Christian berbisik pelan di depan bibir Claudia. Bagiku hanya kau satu-satunya perempuan yang aku inginkan. Claudia menatap Christian lirih. Kenapa? Kenapa kau memilihku? Christian mengecup hidung mancung dan mengil Claudia. Jangan tanya kenapa aku memilihmu. Karena aku tidak pernah tahu kenapa aku bisa memilihmu. Yang aku tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku berjanji akan selalu menjagamu. Claudia tak mampu menjawab. Wajahnya muram dan sangatlah sedih serta rapuh. Gadis itu hanya membenamkan wajahnya di dada pinggang Christian, memeluk pria itu dengan sangat erat, seakan anak kecil yang meminta perlindungan. Tentu, Christian membalas pelukan Claudia tak kalah erat. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.